Kekeringan adalah kondisi ketika ketersediaan air di suatu wilayah berkurang dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kekeringan merupakan salah satu masalah hidrosfer yang penting karena air merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan untuk minum, pertanian, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kekeringan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan dan menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemerintah. Faktor terjadinya kekeringan terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam tersendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, curah hujan yang rendah. Ketika hujan turun dalam jumlah yang sedikit atau tidak turun dalam waktu yang lama, persediaan air di sungai, danau, waduk, dan tanah akan berkurang. Yang kedua, musim kemarau yang panjang. Semakin lama musim kemarau berlangsung, semakin banyak air yang menguap dan semakin sedikit cadangan air yang tersedia. Yang ketiga, fenomena El Nino. Fenomena ini menyebabkan berkurangnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia sehingga meningkatkan resiko kekeringan. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengubah pola hujan dan meningkatkan suhu udara sehingga penguapan air terjadi lebih cepat dan kekeringan lebih mudah terjadi. Kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penebangan hutan secara berlebihan. Hutan berfungsi menyerap dan menyimpan air hujan. Jika hutan rusak, kemampuan tanah menyimpan air akan berkurang. Yang kedua, berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan gedung, jalan, dan pemukiman menyebabkan air hujan sulit meresap ke dalam tanah sehingga cadangan air tanah menurun. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Pemakaian air yang tidak bijaksana untuk rumah tangga, pertanian, maupun industri dapat mengurangi ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Dampak dari faktor alam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dampak dari curah hujan yang rendah menyebabkan persediaan air di sungai, danau, waduk, dan air tanah berkurang sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Yang kedua, dari musim kemarau yang panjang, cadangan air semakin menipis, tanah menjadi kering dan retak, serta tanaman pertanian berisiko gagal panen. Yang ketiga, fenomena El Nino menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah, menurunkan hasil pertanian, dan meningkatkan potensi kebakaran hutan serta lahan. Yang keempat adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan suhu meningkat, penguapan air lebih cepat, dan kekeringan menjadi lebih sering terjadi. Dampak dari faktor manusia, penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, cadangan air tanah menurun, dan wilayah menjadi lebih mudah mengalami kekeringan. Yang kedua, berkurangnya daerah resapan air. Air hujan tidak dapat meresap dengan baik ke dalam tanah, sehingga persediaan air tanah semakin sedikit. Yang ketiga, dari penggunaan air yang berlebihan, ketersediaan air cepat habis, terutama saat musim kemarau, sehingga dapat menyebabkan krisis air bagi masyarakat dan pertanian. Oleh karena itu, terdapat 3 solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan penghijauan dan juga reboisasi. Penanaman kembali pohon di lahan yang gundul dapat membantu tanah menyerap dan menyimpan air hujan lebih baik. Akar pohon juga menjaga kelembapan tanah dan mencegah air cepat menguap, sehingga melalui hal ini, cadangan air tanah dapat meningkat dan resiko kekeringan dapat berkurang. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Penggunaan air secara bijaksana seperti menutup keran saat tidak digunakan dan memakai air secukupnya dapat mengurangi pemborosan sehingga melalui hal ini persediaan air dapat bertahan lebih lama dan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi saat musim kemarau. Yang ketiga, membuat penampungan air. Air hujan dapat ditampung dalam waduk, embung, atau bak penampungan untuk digunakan kembali ketika musim kemarau tiba, sehingga melalui hal ini ketersediaan air lebih terjamin dan masyarakat tidak mengalami kesulitan besar saat terjadi kekeringan.
Tindakan nyata yang dapat dilakukan yang pertama, menghemat penggunaan air. Salah satu cara yang dapat kami lakukan untuk mencegah mengatasi kekeringan adalah dengan menggunakan air seperlunya saat mencuci tangan, mencuci piring, dan juga aktivitas lainnya. Dengan kebiasaan ini, penggunaan air menjadi lebih efisien sehingga ketersediaan air dapat terjaga. Yang kedua, menjaga dan juga merawat tanaman. Melalui tindakan ini, kami dapat belajar untuk menjaga dan merawat setiap tanaman di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, sehingga tanah dapat menyerap air dengan baik dan cadangan air tetap terjaga. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara kami menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga sampah tidak mencemari lingkungan dan saluran air dapat mengalir dengan lancar. Allah telah menciptakan hidrosfer dengan sangat baik dan teratur sebagai bagian dari karya ciptaannya yang menopang kehidupan di bumi. Melalui siklus yang berlangsung secara teratur, kita dapat melihat kebesaran dan hikmat Allah dalam menyediakan kebutuhan seluruh makhluk hidup. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 10, Allah menyediakan air bagi ciptaannya agar kehidupan tetap berlangsung. Hidrosfer memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan keseimbangan bumi. Air dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hewan untuk bertahan hidup, serta tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, air juga menjaga kesuburan tanah dan kestabilan ekosistem. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas anugerahnya, kita harus menjaga dan menggunakan air dengan bijaksana sebagai wujud tanggung jawab kita dalam merawat ciptaan Tuhan.